Ma'asyiral muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita semuanya tentang penyakit yang akan menimpa umat ini. Penyakit apakah itu? Marilah kita simak bersama sebuah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang juga merupakan pembantunya Rasulullah SAW yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Yushiku an tada'alikumul umam kama tada'al akratu ala qas'atiha." Hampir-hampir semua umat-umat kafir, semua manusia yang kafir mengepung kalian wahai kaum muslimin, sebagaimana orang-orang yang kelaparan sedang mengerumuni hidangan makanan. Kemudian para sahabat bertanya, "Amin qillatin nahnu yawma ya Rasulullah?" Apakah kita pada waktu itu ya Rasulullah minoritas, jumlahnya sedikit? Apa kata Rasulullah? "Bal antum yawma idzin katsir." Tidak, akan tapi jumlah kalian sangat amat banyak. Kalian mayoritas. Walakinnakum kabusaise walakinnakum kabusaise. Akan tapi kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Kemudian kata Rasulullah, "Wa yantazi'anallah min suduri aduwikum al-mahabata minkum." Dan Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian dari diri-diri kalian. Atau Allah akan mencabut rasa takut orang kafir terhadap kalian. Kemudian kata Rasulullah, "Wa la yakdifanallahu fi qulubikumul wahn." Dan Allah akan menimpakan kepada hati-hati kalian al-wahn. Para sahabat bertanya, "Apa itu al-wahn ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Hubbud dunya wa karahatil maut." Yaitu cinta dunia, tamak terhadap dunia dan takut kematian. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala. Masa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semuanya sebagai nasihat bagi kita semuanya, sebagai bahan introspeksi bagi kita semuanya. Sudahkah kita terkena penyakit wahn, tamak kepada dunia? Memang masa muslimin rahimani wa rahimakumullah, dunia dengan gemerlapnya terkadang menyilaukan mata manusia. Dunia dengan keindahannya terkadang menipu manusia. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin sekarang. Fitnah dunia, dunia yang berupa wanita, harta maupun tahta. Ada yang berkaitan dengan fitnah wanita. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini sangat amat lezat rasanya dan sangat amat menakjubkan keindahannya. Apa kata Rasulullah? "Wa innallaha mustakhlifukum fiha." Dan Allah menjadikan kalian sebagai pemakmurnya, pemakmur dunia ini. Lihatlah mada ta'mal, untuk Allah melihat apa yang kalian perbuat terhadap dunia ini. Apakah kalian tergila-gila dengan dunia atau apa yang kalian perbuat dengan dunia ini? Kemudian Rasul menasihatkan kepada kita semuanya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian kepada dunia, terhadap fitnahnya dunia, terhadap gemerlapan dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah dengan fitnahnya wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kana fi nisa. Karena fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Masa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul juga mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra rijal min nisa." Tidak ada suatu fitnah yang aku tinggalkan bagi umat ini yang lebih dahsyat daripada fitnahnya perempuan. Apalagi pada zaman sekarang, zaman globalisasi, banyak wanita-wanita naudzubillah min dzalik, kasiyatun ariyah yang berpakaian namun telanjang, ma'ilatul mubilah yang menyimpang dan menjadikan manusia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita untuk betul-betul waspada dan berhati-hati darinya. Kemudian yang kedua, di antara fitnah dunia adalah fitnah harta. Rasul SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah." Kata Rasulullah, "Celaka, sungguh binasa para penghamba dinar maupun dirham, penghamba
yang tamak terhadap dunia dengan hartanya, dengan emasnya, dan segala bentuk gemerlapnya dunia. Dan celaka dan binasa para penghamba pakaian. Artinya sungguh celaka. Ini adalah doa Rasulullah SAW bagi orang-orang yang tamak kepada dunia. Kecelakaan bagi mereka. Kemudian cirinya kata Rasulullah SAW, siapa yang merupakan harta dinar maupun dirham? Kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari, in utiya radiya wa ilam yu'ta sakhita. Apabila dia diberi harta tersebut, dia ridha, dia senang, dan jika tidak diberi uang, dia pun murka. Naudzubillah min dzalik. Dan penyakit seperti ini bukan hanya menimpa orang-orang awam, namun naudzubillah min dzalik, mereka-mereka yang mengaku sebagai dai-dai umat, mereka tidak mau melaksanakan kewajiban mereka berdakwah di jalan Allah tanpa adanya harta dan sebagainya. Tidak mau atau tidak ridha kalau tarifnya tidak dipenuhi. Naudzubillah min dzalik. Nasallahu ta'ala al-ikhlas fil qawli wal amal. Kita mohon kepada Allah keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan kita. Kata Rasulullah, in utiya radiya, jika diberi uang tersebut dia ridha, dan jika tidak diberi maka dia pun tidak ridha, dia pun murka, tidak mau ceramah, tidak mau dakwah kalau tarifnya tidak dipenuhi. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita juga tentang penyakit yang sekarang ini sedang mewabah umat Islam, terutama di negeri kita ini. Penyakit yang sangat aman nampak di depan kita, namun banyak manusia yang tidak tahu itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Itu yang sangat diancam, dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu penyakit cinta kepada tahta, tamak kepada kedudukan, kepada jabatan. Berapa banyak manusia-manusia yang mengaku sebagai Muslim, bahkan sebagai dai Muslim, namun ambisi menjadi pejabat, ambisi menjadi pemimpin. Padahal Rasulullah SAW sangat amat melarang dan sangat amat mengancam orang-orang tersebut. Di dalam Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam, ada sebuah bab yang berjudul Bab ma yukrah, bab ma yukrah alal hirsi alal imamah, yaitu ada bab yang mengatakan diharamkan orang itu ambisi kepada jabatan atau meminta jabatan. Demikian pula dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Imamah, ada satu bab yang berjudul Babun Nahyi an Talabil Imamah wal Hirsi 'alaiha, bab larangan minta jabatan, minta kepemimpinan. Kemudian mereka, Imam Bukhari dan Imam Muslim, membawakan beberapa hadis, di antaranya sabda Rasulullah SAW, innakum satahisuna 'alal imamah wa satakununa damatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian wahai umat Islam akan ambisi, tamak kepada kedudukan, kepemimpinan, dan itu akan menjadi bumerang bagi kalian pada hari kiamat. Itu akan menjadi penyesalan bagi kalian pada hari kiamat. Tidakkah mereka yang ambisi kepada kepemimpinan ingat sabda Rasul bahwa itu akan menjadi bumerang bagi mereka pada hari kiamat, itu akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Namun itulah yang mereka pikirkan, dunia, dunia, dan terus dunia, penghamba dunia. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada seorang sahabat beliau yang bernama Abdurrahman bin Samurah, Rasul pernah mengatakan, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imamah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kau meminta kepemimpinan, jangan kau meminta jabatan kedudukan. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa'innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Jika engkau meminta jabatan, engkau mencalonkan sebagai pemimpin, dan engkau diberi kepemimpinan tersebut karena engkau meminta, maka Allah akan campakkan dirimu, Allah tidak akan menolong dirimu. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Namun jika engkau diberi kepemimpinan tersebut tanpa engkau memintanya, maka Allah akan menolong dirimu. Masa muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidakkah mereka takut dengan ancaman Rasulullah SAW bahwa kalau mereka menjadi pejabat pemimpin karena mereka ambisi, Allah akan mencampakkannya, Allah tidak akan menolongnya, Allah tidak akan mungkin memberikan petunjuk kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadis yang ketiga, kata Rasulullah SAW, ketika ada seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bersama kedua sahabatnya, beliau datang dengan kedua temannya kepada Rasulullah SAW. Kedua temannya mengatakan, amirna ya Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan aku pemimpin, berikanlah aku jabatan.
Apa kata Rasul SAW kepada orang-orang yang seperti ini? Rasul SAW mengatakan, wallahi inna la nuwalli hadzal amal ahadan sa'alahu aw ahadan harasa alaih. Demi Allah, kami tidak akan mengangkat pejabat yang dia ambisi kepada jabatan dan dia menginginkan kedudukan tersebut. Inilah masa muslimin rahimani wa rahmakumullah, penyakit yang telah mewabah di negeri kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya untuk kita berada di atas siratal mustaqim. Aqulu wa hadza wa astaghfirullakum wa lisanul muslimin min dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Pada khutbah kedua ini saya hanya sekedar mengingatkan diri saya khususnya dan kepada antum sekalian untuk kita bersama-sama merenungkan dan sekaligus untuk kita menamakan sabda Rasulullah SAW, pesan Rasulullah SAW, wasiat Rasul kepada kita semuanya. Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abidus sabil. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang yang asing, seperti seorang musafir atau yang menyeberang jalan. Dia tidak akan mungkin berlama-lama di tempat orang. Dia ingin pulang ke kampung halamannya. Dia rindu kepada kampung halamannya. Itulah sifat orang muslim. Dia selalu rindu kepada kampung yang sejati bagi dirinya, yaitu kampung akhirat. Dia selalu mencita-citakan untuk berbahagia di negeri akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Demikian pula perlu sekiranya untuk kita selalu merenungkan sabda Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah di dunia, jangan tamak kepada dunia. Dunia kita raih untuk kita mengejar akhirat. Dunia kita raih untuk kita jadikan bekal menuju kepada kampung akhirat, bukan dunia untuk dunia. Apalagi naudzubillah min dzalik, kita menjual agama kita dalam rangka untuk mencari dunia. Itulah yang juga telah dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, badiru bil a'mali fitanan kakita lain mudlim. Hati-hati, bersegeralah kalian untuk beramal yang soleh, beramal yang baik, karena nanti akan ada suatu fitnah yang gelap gulita, yang seperti kegelapan malam, potongan kegelapan malam. Kemudian kata Rasulullah, yusbih rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Apa sebabnya? Ya biudinahu bi'ardina dunia. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sebagian daripada dunia. Itulah yang kita juga pernah lihat di antara mereka-mereka yang menginginkan jabatan, meskipun mereka berlabel sebagai pejuang-pejuang Islam atau yang ingin mengangkat derajat Islam, namun sebetulnya hakikatnya mereka menjual Islam untuk mendapatkan kedudukan. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi Rasul mengatakan, izhad fi dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah di dunia ini, jangan tamak terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Washad fi ma indan nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia dari dunia ini, maka kalian akan dicintai oleh manusia. Dan kunu abna al-akhirah wala takunu abna dunia, dan jadilah kita sebagai orang yang selalu mengejar akhirat dan jangan menjadi orang yang tamak kepada dunia. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk selalu menjadi abna'il akhirah la abna'id dunia. Aku qouli hadza